Kasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin, amin. Kita belajar siang ini dari Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Jemaat, tahu kan artinya pahit? Sama-sama katakan pahit. Berapa hari yang lalu saya minum kopi dingin di kulkas milik istri saya, ya boleh kan punya istri. Langsung minum, dingin seger tapi pahit. Oke, tak taruh lagi ya. Tapi saya ingat gini dari dosen saya, sebisa mungkin menjauhi gula, mengurangi gula. Jadi biasakan kalau minum kopi ya kopi tanpa gula gitu ya. Istri saya beberapa waktu kemudian ikut minum, saya lihat sebelum dia minum dia tambahi gula. Enggak gini loh, maksud saya daging saya ini sempat mau ngomong kopi kok pahit gitu loh. Hidup ini sudah pahit, minum kopi pahit. Tapi itu daging kan, tapi roh berkata jangan ya. Nah, jangan ngomong gitu, lebih baik ngomong gini. Nggak usah tambah gula, nggak usah. Kopi pahit aja, nggak usah tambah gula. Kamu kan sudah manis, gitu, nggak usah gula. Marah itu membuat cepat tua ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Ya, kopi pahit apa manis? Sedikit gula. Oke. Efesus 4 ayat 31. Baca sama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah, demikian pula segala, jemaat, hendaklah tadi ada kata-kata apa? Hendaklah ulang lagi, di tengah-tengah itu ada kata-kata hendaklah kenapa dibuang? Enggak eman, enggak sayang. Biasanya yang dibuang itu barang berharga atau enggak berharga. Yang dibuang biasanya apa? Sampah. Sama-sama katakan sampah. Katakan sama-sama sampah dibuang. Oh, jemaat, sampah biasanya dibuang atau ditaruh di lemari. Sampah biasanya ditaruh di tong sampah atau di brankas lemari besi. Jemaat, Bu Ivon punya brankas ya? Kawan punya brankas ya. Istri-istri punya brankas karena punya emas berapa kilo. Mas Bambang, Mas Yohanes. Koyo ndingkluk ae. Haleluya. Orang Jawa sini kaya semua karena emasnya puluhan kilo. Katakan amin. Mas Ari berapa kilo? Buang karena sampah. Kalau nggak dibuang itu busuk, bau busuk. Berapa hari kemarin saya di rumah cari bau busuk ini dari mana sumbernya ya? Apa saya? Enggak ya. Di kamar enggak ada, di ruang makan enggak ada, di celepitan pintu-pintu enggak ada. Biasanya kalau ada kecicak kecepet itu bau, mirip bau bangkai. Enggak ada. Ternyata terus saya ke lantai 2, ke kamar mandi lantai 2. Ini. Jadi ada di balik tembok belakang rumah itu Om Sing ada lubang di itu. Nah, di situ ada celah ruang kosong gitu ya antara tembok belakang rumah saya dan
tetangga gitu. Nah itu kayaknya tikus masuk terus nggak bisa keluar gitu ya. Nah itu saya tutup plastik, saya plakban gitu. Oh ini sumbernya. Sampah dibuang, kalau enggak bau busuk. Bangkai dibuang, kalau enggak bau busuk. Daging itu dibakar, kalau enggak bau busuk. Dibakar. Tadi saya ngomong sama Pak Eko, bicara soal daging, direbus dulu Pak Modi, direbus dulu baru dibakar. Jangan dibakar tok, Pak Felix ya, direbus dulu, dibakar, tambah supaya betul-betul mateng gitu ya. Oh, pulang kebaktian kita makan sama-sama sate. Apa yang dibuang? Kejahatan, segala kejahatan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Tadi malam saya nonton kesaksian-kesaksian orang-orang yang kepahitan. Lea Tiko Alu, berarti bukan orang Jawa ini ya. Lea Tiko Alu, belajar bela diri sampai ilmu tinggi, sampai gurunya mengakui, oh hebat kamu, sampai terus belajar ilmu hitam. Tujuannya apa? Untuk membunuh mamanya, menghabisi nyawa mamanya. Sakit hati, kepahitan sama mamanya. Waktu kecil itu nggak nurut, itu dipukul pakai kayu, sapu kayunya gitu, kena kepala, kepahitan, benci sama mama gampang marah gitu ya. Kepahitan itu bisa sampai mau membunuh orang, tidak hanya orang, mamanya sendiri. Lalu singkat cerita Yesus berkata kepada dia, terang gitu ya. Itu malam di mana dia mau menghabisi nyawa mamanya, dia ketiduran di sofa. Terang itu datang. Yesus berkata, aku mengasihimu, ampuni mamamu. Ampuni mamamu karena aku mengampunimu. Wah, enggak tahan. Dia datangi mamanya, dia peluk, "Ma, aku mengampuni mama." Wah, sudah saling tangis-tangisan ya. Kepahitan kalau enggak dibuang itu akhirnya ujungnya akan jadi pembunuh. Lagi ya, Dadan Yuswana belajar ilmu hitam juga untuk membunuh ayahnya. Tadi mamanya, sekarang papanya. Papanya yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yang meninggalkan keluarga, kawin lagi. Wah, Dadan ini belajar ilmu hitam. Dia hebat bela dirinya, kuat, kebal, jadi pengawal, jadi penjaga, jadi security, sempat kaya karena jadi mafia narkoba. Menjaga tempat perjudian juga. Tapi suatu waktu dia sakit sampai dia koma. Dan saat koma itu dia tidak berdaya, ilmu hitamnya tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyembuhkan dia, tidak bisa menolong dia. Yesus datang lagi. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus, ikuti aku. Dadan bukan orang Kristen, bukan orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang, akulah jalan yang lurus, ikuti aku. Ampuni papamu. Nah, sekali lagi, ampuni papamu. Kepahitan kalau nggak dibuang itu membunuh, bahkan mau membunuh papa. Ada penulis yang berkata begini, kalau kepahitan dibiarkan itu seperti mau membunuh musuh, ingin membunuh musuh tapi diri sendiri minum racun. Nah itu kepahitan, simpan dendam, itu seperti itu. Ya, menginginkan musuh mati tapi diri sendiri minum racun. Itu orang yang menyimpan dendam, dengki, kemarahan, kegeraman, kepahitan. Buang, sama-sama katakan buang. Nggak bisa, sulit. Orang kayak gini benci aku. Nggak mau lihat mukanya. Ya. Sampai mati aku nggak mau lihat mukanya. Itu loh, kita manusia ya. Jangan, buang. Kalau enggak kita sendiri nanti yang hancur, yang mati. Mengampuni itu seperti menghancurkan belenggu rantai. Kesaksian tadi, setelah mengampuni itu seperti dia merasakan belenggu rantai itu terlepas. Hancur gitu. Prang
senang itu ketika mau melepaskan pengampunan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Yang mau mengampuni katakan amin. Wow, proses ya. Satu lagi ya. Unedo Hutasoit. Nah, bukan orang Jawa juga. Usia 14 tahun melihat, menyaksikan ayahnya dibunuh, ditembak dan dipotong-potong. Dendam. Satu waktu pasti nanti aku mau bunuh dia, bunuh mereka yang membunuh papaku. Ketika aku nanti dewasa nanti, nah itu. Tinggalkan sekolah, keluar dari sekolah. Jadi pencuri, jadi penodong, jadi perampok. Tiap hari narkoba, tiap hari suntik narkoba. Keluar masuk penjara, itu akibat karena marah, kepahitan, benci. Ya. Kenapa mereka membunuh papaku? Nah, itu. Sekali lagi ya, Tuhan berkata mengampuni. Karena waktu di penjara dengar pujian penyembahan, kawan, pujian worship, pujian penyembahan, lagu-lagunya mengampuni. Dengar firman Tuhan, baca Alkitab mengampuni, dengar khotbah mengampuni. Wah, dia putuskan mengampuni. Dia berkesempatan berkesempatan ketemu dengan para pembunuh papanya. Dia rangkul, dia peluk, dia cium, bahkan dia cium kaki para pembunuh papanya. Dia katakan aku mengampuni kalian. Wah. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya berarti nurut. Tuhan suruh ampuni, ampuni. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita semua ingin jalannya lurus, lancar, berhasil mengatasi badai hidup ini, terbang tinggi mengatasi badai hidup ini seperti Raja Wali. Tidak bisa kalau tidak lepaskan pengampunan. Akan terus terhalang, akan terus lari di tempat seperti diikat rantai besi yang kuat. Injil Markus berkata, mau berdoa, mau ibadah, mau sembahyang, mau mempersembahkan korban di bait Allah, tinggalkan dulu, pergi, temui musuhmu, temui orang yang membuat kau sakit hati, ampuni dulu, baru berdoa, ampuni dulu, bisa baru tenang, bisa sembahyang, ampuni dulu, baru mempersembahkan korban. Banyak orang gagal, hancur hari-hari ini karena tidak mengampuni orang yang bersalah. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 sampai 46. 3 ayat. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus baca sama-sama 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Benar tak? Enggak. Yang dapat sinar matahari yang baik. Yang enggak baik enggak dapat sinar matahari. Yang baik dapat oksigen, yang jahat enggak dapat oksigen, gitu ya? Enggak. Semua dapat sinar matahari, semua dapat oksigen. Mau baik, mau enggak baik, mau jahat, enggak jahat. Mau yang malas ke gereja, yang rajin ke gereja, yang nurut sama Tuhan, enggak nurut sama Tuhan. Semua dapat matahari, oksigen. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, terus apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian, berbuat ini? Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita baik sama orang yang baik sama kita, biasa. Wes, nggak usah jadi Kristen, nggak usah jadi murid Tuhan Yesus, nggak usah jadi hamba Tuhan Yesus, nggak usah jadi pelayan Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya bisa melakukan itu. Oh, kamu baik, ya wes aku baik. Oh, kamu nggak njewit aku, ya aku nggak njewit. Kamu cinta aku ya aku cinta kamu. Biasa. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi ketika kita masih berdosa. Ini kasih yang tidak ada duanya. Kasih ilahi, kasih yang sejati, kasih agape, kasih Tuhan Yesus, kasih tanpa syarat, hadiah terbesar, gratis, bukan karena murahan, karena tidak sanggup membayar. Cerai Pak Pendeta, sudah tidak ada cinta lagi. Cinta, perasaan cinta bisa berubah-ubah ya. Kasar, tidak menghormati aku, tidak menghargai aku. Wis, buat apa aku cinta? Cinta. Wis, nggak tahan aku. Dulu pacaran bau kembang, sekarang sudah menikah bau kentut. Dulu pacaran, parfum harum, brengus, deg ser. Sekarang sudah kawin bau minyak angin, minyak putih, minyak tawon, minyak serai, minyak kelentik. Bukankah pemungut cukai, bukankah orang-orang berdosa, bukankah orang-orang jahat juga berbuat demikian? Kristen rendah kita kalau sampai mengasihi orang yang mengasihi, menolong sama orang yang menolong kita, baik sama orang yang baik sama kita. Kristen apa? Terendah, biasa. Wis nggak usah bilang percaya Tuhan, cinta Tuhan, wis omong kosong. Mau jadi murid Tuhan Yesus, mau jadi orang Kristen ini, siap nggak, mau nggak, rela nggak mengasihi orang yang tidak mengasihi, bahkan mengasihi musuh, mendoakan musuh, memberkati musuh. Pak Pendeta, saya mendoakan musuh, Pak Pendeta. Oh ya, doamu apa? Tuhan, biar dia ditabrak truk Tuhan, biar dia disambar bledek Tuhan. Oh, doa betul, tapi isi doanya itu loh mengutuk, bukan memberkati. Coba Yon, karya terbesar refnya. Ayo, yes. Besar dalam hidup, sama-sama. Pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Semakin orang melihat dirinya orang paling dosa, paling jahat, seperti firman Tuhan tadi pagi, Paulus berkata, aku yang paling hina, aku pembunuh, aku penganiaya jemaat. Orang yang seperti ini yang mampu bisa
menerima, oh Tuhan, anugerah-Mu besar, kasih-Mu besar. Oh Tuhan, aku sebenarnya tidak pantas, tidak layak menerima kasih-Mu. Engkau sangat mengasihi aku, Engkau setia sama aku Tuhan. Padahal aku orang berdosa, najis, kotor. Nah, orang yang seperti ini biasanya sanggup, mampu, bisa terus mengasihi besar juga, mengasihi Tuhan besar juga, mengasihi sesama besar juga. Tapi kalau merasa dosaku kecil, memang aku pantas dikasihi Tuhan, memang pantas aku jadi pelayan Tuhan, memang pantas aku jadi pendeta. Yang lain apa? Gak bagus, gak baik, lebih baik aku. Nah, ini biasanya hitung-hitungan sama Tuhan dan gampang kecewa sama Tuhan. Paulus ya, kerja keras melayani, rajin, setia. Itu biasanya penjahat kalau bertobat itu ngalah-ngalahi orang Kristen yang puluhan tahun, yang lahir procot Kristen. Biasanya biasanya setengah-setengah iring Tuhan, pelayanan setengah-setengah. Tapi kalau dosanya besar, bertobat, itu luar biasa. Seperti Sakeus, Tuhan, setengah dari hartaku kekayaanku aku berikan pada orang miskin. Orang yang pernah aku tipu, yang pernah aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Tenaga enggak sayang, waktu enggak sayang, uang enggak sayang. Semua dari Tuhan dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Wow. Ya, kalau kita mengalami kepahitan, Tuhan berkata, lepaskan pengampunan. Diingatkan para orang tua, ya jujur kita orang tua kadang-kadang melakukan bertindak sesuatu, beberapa hal yang membuat anak-anak kepahitan juga. Kita para orang tua juga bisa membuat anak-anak kepahitan. Saya tulis 4 ini ya. Yang pertama, orang tua catat ya. Kebanyakan membicarakan pengorbanan orang tua. Nak, nurut ya. Jangan nakal ya. Yang rajin sekolah kamu ya, yang pinter ya. Papa ini sudah melahirkan kamu. Oh bukan, mama. Sudah melahirkan kamu. Papa kerja keras siang malam, banting tulang. Kepala jadi kaki jadi kepala. Papa yang nyapu, yang ngepel, yang nyuci. Semua papa antar jemput kamu sekolah. Wah, terus ngomong pengorbanan orang tua. Nanti anak-anak bisa loh. Aduh, aku gagal jadi anak ya. Wis aku lebih baik dilahirkan dalam dunia ini. Aku tidak minta dilahirkan. Duh, papa mama aku bicara soal pengorbanan terus kayak Tuhan Yesus. Beda ya. Nah, jangan. Itu buat anak kepahitan. Wis mending kok usah dilahirkan. Nah, gitu ya. Yang kedua, mengkritik berlebihan dan membanding-bandingkan dengan anak lain. Kok kamu enggak sepinter dia sih? Kok kamu enggak secantik tetangga? Nah, kok kamu goblok? Dibanding-bandingkan. Jangan. Kita orang tua harus menerima dia apa adanya, seperti Tuhan menciptakan dia. Kejadian dia ajaib, dahsyat, dia unik, dia spesial, dia satu-satunya di dunia ini. Kita orang tua membantu anak untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, membantu, menolong, mendorong, memberi masukan gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau kamu tidak nilai 100, kamu bukan anak papa. Nah terus anak siapa? Loh dulu papa nilainya 100 pak. Iya enggak ya sama. Yang ketiga, selalu membantu anak. Oh ini kelihatannya baik ya. Dibantu terus. Disiapkan makan, disiapkan minum, disiapkan baju, dipakaikan sepatu. Sampai umur berapa? Sampai akhirnya dia remaja, dia dewasa, dia tidak bisa apa-apa. Itu bisa kepahitan. Ini gara-gara papa mama ini.
Bantu aku terus, tidak mau lihat aku gagal. Ingin lihat aku sempurna terus dibantu terus. PR dibuatkan, matematika dibuatkan, gambar dibuatkan. Harus bagus terus. Nyapu apa? Nyapu gak bersih. Kotor ya. Gak usah nyapu sih, mama yang nyapu. Nyuci apa? Nyuci gini-gini gak bersih. Ucek-ucek. Kesusu, jemur, apa enggak bersih. Dosa, mama yang nyuci. Terus dibantu. Nah ini jangan, ini membuat anak kepahitan. Akhirnya dia sudah besar, dia enggak bisa mandiri. Yang terakhir, ini perlu pulang dari gereja, orang tua minta maaf sama anak ya. Ternyata anak itu, sebagian anak kita itu kepahitan sama orang tua ya. Kelihatannya diem aja, tapi hatinya pahit. Memarahi anak di depan orang banyak. Ini om, ini memang ini anak setan ini ya, nakal minta ampun ini. Jangan ngomong di depan orang banyak. Ini Pak Pendeta, nakal minta ampun. Nah, ngomong di depan orang banyak, jangan. Buah tidak jauh dari pohon. Anak setan, berarti bapaknya, bukan saya yang ngomong loh ya. Babi kamu. Anaknya setan, istrinya dibilang babi. Terus papanya apa? Pembantu bingung loh ya. Lihat tuan nyonya di rumah ini bertengkar. Kebun binatang keluar semua. Binatang kawin dengan setan, anaknya lahir apa? Katanya orang Kristen ya. Iya, kok gitu ya? Nah, Kristen melok-melok ya. Gereja mana itu? GBP Sepanjang, gereja Katut. Siapa pendetanya? Modina Katut. Satu gereja sama Pak Dewa ya. Loh, sesama jemaat jadi ikut. Kena sisan. Ya, minta maaf ya, minta ampun. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama anak-anak, minta ampun sama istri, suami ya. Ini banyak kepahitan ya. Ini mengganggu ya, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pelayanan kita ya. Mengganggu kehidupan kita ya. Hidup ini sudah pahit, jangan nambahi pahit. Pernah minum Bruto Wali, pahite, minta ampun ya. Jangan ya, buang kepahitan. Sama-sama katakan buang kepahitan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Karena Tuhan yang suruh, kami mau, pasti ini yang terbaik. Kami mau lepaskan pengampunan, kami mau perkatakan pengampunan, kami mau lepaskan kasih Tuhan, kami mau mengasihi, kami mau lepaskan berkat Tuhan, kami mau memberkati, mendoakan, memberkati, mendoakan. Tuhan yang berperang di depan kami. Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan. Pulanglah dengan terus menikmati damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Tuhan yang menjawab doa kami sempurna, lebih banyak dari yang bisa kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.